Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang karena limpahan nikmatnya dan taufiknya kita dimudahkan oleh Allah untuk berjumpa kembali di kajian kitab Sifat Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kita melanjutkan kitab Sifat Salat Nabi sampai pada bab At-Ta'min wa Jahrul Imami bih, yaitu tentang ucapan amin dan disyariatkan bagi imam untuk mengeraskan ucapan amin dalam salat-salat jahriyah. Kata beliau, "Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam idza intaha min qiraatil Fatihah qala." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai membaca surah Al-Fatihah, beliau mengatakan amin. Ya, amin itu artinya adalah Allahumma stajib. Amin itu artinya Allahumma istajib. Ya Allah, kabulkanlah. Itu artinya amin. Ada perbedaan amin kalau dibaca panjang pendeknya salah. Ya, kalau panjang pendeknya salah itu maknanya bisa berbeda. Kalau amin, ya, amin itu artinya aman. Ya, orang yang aman. Kalau amin, terpercaya. Ya, yang amanah, yang terpercaya. Sebagaimana Nabi SAW dijuluki Al-Amin. Nah, yang kita baca adalah amin dengan memanjangkan alif dan memanjangkan mim. Ya, amin itu artinya Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah. Apa yang dikabulkan? Ya, doa yang kita baca ketika apa? Ihdinas siratal mustaqim. Karena di akhir surah Al-Fatihah adalah doa permohonan. Baik, kata beliau, yajharu wa yamuddu biha sautuhu au sautahu. Diucapkan amin, Nabi SAW mengucapkan amin dengan suara yang jahar. Ini ketika sholat jahriyah, dengan mengeraskan suaranya dan juga memanjangkannya. Amin, ini dipanjangkan. Wa kana ya'muru al-muqtadina bit-ta'min wa'ida ta'minil imam. Kata beliau, Nabi SAW memerintahkan kepada orang-orang yang ikut di belakangnya, yaitu para makmum,
untuk mengucapkan amin juga bu'aida ta'minil imam, yaitu sesaat setelah imam mengucapkan amin. Jadi ketika imam mengucapkan amin, kita baru langsung mengucapkan amin. Ini ketika sholat jahriyah. Jadi misalnya imam mengatakan waladdallin, imamnya masih berhenti, maka makmum berhenti dulu. Baru ketika imam mengatakan imam sudah mengeluarkan suara, baru kita mengucapkan amin. Paham maksudnya jamaah? Tidak mendahului aminnya imam, tidak pula lebih lambat dari aminnya imam. Imam selesai amin, baru kita amin, enggak. Tapi begitu imam amin, sesaat setelah itu kita juga ikut mengucapkan amin. Fayaqulu idza qala al-imam, ya, Nabi SAW mengatakan apabila imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin, maka ucapkanlah amin. Fa innal malaikata taqulu amin, karena para malaikat itu juga mengatakan amin. Wa innal imama yaqulu amin, dan sesungguhnya seorang imam itu juga mengucapkan amin. Wa fi lafdin akhar, di dalam riwayat yang lain, idza ammanal imamu fa aminu, ya, apabila imam mengucapkan amin maka kalian juga ucapkan amin. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang ucapan aminnya itu sesuai bersamaan dengan ucapan aminnya malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan idza qala ahadukum fis salati amin wal malaikatu fis samai amin. Apabila salah seorang di antara kalian dalam salatnya mengucapkan amin dan malaikat yang ada di langit juga mengucapkan amin, fawafaqa ahaduhumal akhar, maka salah satu dari kedua ucapan amin itu membersamai ucapan amin yang lainnya, ya, bersamaan dengan ucapan amin yang lainnya, maka barang siapa yang seperti itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian wa fi haditsin akhar, di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan faqulu amin yujibukumullah. Nabi memerintahkan ucapkan amin, maka niscaya Allah akan mengijabahi kalian, ya, akan mengijabahi doa kalian, ihdinas siratal mustaqim. Nabi SAW wa kana yaqul, juga bersabda, ma hasadatkumul yahud ala syai'in ma hasadatkum ala salami wat ta'mini khalfal imam. Kata Nabi SAW, tidaklah orang-orang Yahudi hasad, ya, dengki kepada kalian dengan sesuatu melebihi kedengkian mereka, hasadnya mereka dengan ucapan salam kalian dan ucapan amin, yaitu hasadnya orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin, yaitu kita disyariatkan mengucapkan amin. Nah, itu yang membuat mereka hasad, membuat mereka dengki. Nah, ucapan amin ini kata Nabi khalfal imam, yaitu ucapan amin yang diucapkan makmum di belakang imam. Tapi di sini ada catatan kaki, footnote dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, faidah ta'minul muqtadimin wara'al imam yakunu jahran makrunan ma'a ta'minil imam. Kata beliau, para makmum yang berada di belakang imam, mereka itu mengucapkan amin bersamaan dengan ucapan aminnya imam. Yakni tadi seperti kata Nabi, ketika imam sudah mengucapkan amin, baru sesaat kemudian kita mengucapkan amin juga dengan suara yang jahar, kata beliau. La yasbiqunahu bihi,
tidak mendahului aminnya imam, kama yaf'alu jamahirul musallin, sebagaimana banyak dilakukan oleh kebanyakan orang-orang yang sholat berjamaah, yakni mendahului aminnya imam. Wala yata'akharuna anhu, dan juga tidak ketinggalan dengan aminnya imam, ya, tidak mengakhirkan amin. Maksudnya setelah imam amin baru makmumnya amin. Nah, ini enggak. Atau sebaliknya kata beliau, imamnya belum amin, makmumnya sudah amin duluan. Nah, ini banyak enggak kita dapati kayak gitu jamaah? Banyak. Jadi begitu imam waladhdallin, bahkan masih waladhdallin itu sudah ada bisik-bisik di belakang. Begitu imam selesai, amin gitu. Padahal imamnya masih ngambil nafas mau mengucapkan amin, makmumnya sudah amin duluan. Dan ini nggak boleh kata beliau, menyelisihi dalil. Ya, kata beliau, hadza huwa alladhi tarji'u indi akhiran. Kata beliau, inilah yang menjadi peganganku, ya, menjadi pendapatku, kata beliau, di akhir-akhir pendapatku, aku menganggap bahwasanya ini pendapat yang aku nilai lebih kuat. Baik, itu tadi yang berkaitan dengan ucapan amin. Sekarang kita lanjut. Qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam ba'dal Fatihah. Setelah mengucapkan amin, maka Nabi membaca surat setelah Al-Fatihah. Nah, ini hukumnya sunnah. Membaca surat setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Berbeda dengan surat Al-Fatihah. Ya, kalau surat Al-Fatihah hukumnya rukun. Itu rukun dalam sholat, yang apabila ditinggalkan oleh seseorang, baik sengaja ataupun tidak sengaja, maka sholatnya batal, tidak sah, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Kata beliau, "Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ba'dal Fatihah suratan aw surata ghairiha." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah membaca Al-Fatihah, beliau membaca surat yang lain setelahnya. Bawa ini. Kata beliau, wa kana yutiluha ahyanan, dan terkadang Nabi SAW memanjangkan bacaan surat ini. Ya, surat setelah Al-Fatihah terkadang dipanjangkan oleh Nabi SAW. Wa yaksuruha ahyanan li'aridi safar, dan terkadang juga Nabi memendekkan bacaan surat ini, ya, karena ada sebab, seperti misalnya beliau sedang safar, ya, atau soal beliau sedang, ya, sakit seperti batuk atau pusing, au marad au buka isobi. Terkadang beliau memendekkan bacaan karena mendengar ada anak kecil yang sedang menangis. Ya, beliau memperingkas bacaan beliau karena ada anak kecil yang sedang menangis. Kama qala Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, jawaza sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin fil fajri. Kata Anas bin Malik, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika sholat fajar memperpendek, mempersingkat bacaan qiraah beliau, yakni surat setelah Al-Fatihah diperingkas sama Nabi ketika sholat fajar. Padahal kita tahu disunahkan, dianjurkan ketika sholat subuh, ya, sholat fajar itu bacaannya lebih panjang. Ini dianjurkan. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu di mana imam memendekkan bacaan sholat tersebut karena ada karena ada keperluan-keperluan, entah karena sakit
atau ketika itu lagi safar, ya nanti ketinggalan pesawat. Ya biasanya kalau lagi di bandara atau di stasiun atau di manalah yang memang seorang sedang dalam kondisi safar. Ketika antum menjadi imam, subuh sekarang jam 4.13 misalnya, antum boarding jam berapa? Jam 5. Ya, antum boarding jam 5. Ini pesawatnya take off jam 5 lah. Antum ketika itu jadi imam sholat. Ya, sedangkan jamaah antum ini adalah orang-orang yang akan naik pesawat. Nah, ketika itu antum peringkas bacaan antum. Ya, nggak perlu dipanjang-panjangkan karena ini memang dalam kondisi safar, dalam kondisi bepergian. Ya, sebagaimana Nabi kalau ada keperluan-keperluan tertentu, beliau memperpendek sholatnya. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain disebutkan shallas subha faqara'a bi aqsari surataini fil Quran. Dari Anas bin Malik bahwasanya pernah Nabi SAW itu melaksanakan salat subuh dengan membaca 2 surat yang terpendek dari Al-Quran. Ya, membaca 2 surat yang terpendek dari Al-Quran. Faqila ya Rasulullah lima jawazta. Maka ada yang tanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kenapa engkau memperpendek bacaanmu? Qal, Nabi mengatakan, sami'tu buka asabiyin, karena aku mendengar tangisan seorang bayi, tangisan anak kecil. Fadhanantu anna ummahu ma'ana tusalli, dan aku menduga emaknya dia sedang ikut sholat bersama kita di belakang. Ada tangisan bayi. Maka Nabi menduga ini tangisan kok nggak mandek-mandek. Ojo-ojo emak ikut juga sholat di belakang kita. Fa'aratu an ufrigha lahu ummahu. Maka aku ingin supaya ibunya itu cepat selesai sholat, cepat kembali kepada anaknya, cepat kembali memperhatikan anaknya. Ya, ini bagaimana perhatian Nabi SAW. Wa kana yaqul, Nabi juga mengatakan, inni la adkhulu fis salati wa ana uridu italataha. Kata Nabi, aku pernah akan melakukan suatu salat dan niatku, kata Nabi, ingin memanjangkan bacaan salat tersebut. Fa asma'u buka as-sabi, tapi ternyata setelah aku niat ingin memanjangkan bacaan, ternyata di tengah-tengah salat aku mendengar tangisan bayi. Maka kata Nabi, fa'atajawwazu fi salati mimma a'lamu min syiddati wajdi ummihi min bukaihi. Ketika aku mendengar tangisan bayi tersebut, maka aku memperingkas bacaan salatku, karena aku tahu betapa bingungnya ibunya itu. Gak khusyuk salat ibunya. Kalau semakin dipanjangkan, gak khusyuk salat ibunya. Maka aku memperpendek bacaan salatku dikarenakan ibunya khawatir, gelisah karena tangisan bayinya itu. Kemudian wa kana yabtadi'u min awwalis surah wa yukmiluha fi aghlabi ahwalihi. Nabi SAW, kebiasaan beliau itu suka membaca surat dari awal, bukan dari tengah-tengah, bukan dari pinggir, dari akhir, enggak. Tapi kebiasaan beliau, seringnya beliau itu ketika memulai membaca surat itu dari awal. Kemudian wa yukmiluha, dan beliau seringnya itu menyempurnakan surat tersebut, artinya dibaca sampai sempurna, sampai habis. Ya, ini diantara kebiasaan beliau. Ya, bukan berarti orang yang imam yang membaca surat mulai dari tengah-tengah atau mulai dari akhir-akhir dan dia tidak menghabiskan surat tersebut sampai selesai sholat, bukan berarti sholatnya kemudian tidak sah, enggak. Ya, ini kita bicara tentang kebiasaan Nabi. Beliau sering yang baca awal dan dintekno suratnya itu. Bukan cuma sampai tengah atau beberapa, enggak, tapi sampai selesai. Ya. Nah, bagi yang ingin membaca ayat atau membaca surat dalam sholatnya tidak dari awal,
atau tidak sampai tuntas membacanya, maka yang perlu diperhatikan adalah hendaklah dia paham kapan dia boleh memutus ayat tersebut dan kapan dia nggak boleh memutus ayat tersebut. Ini orang yang harus paham tentang makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Jangan sampai memutus ayat tapi ternyata menjadikan ayatnya itu jadi ambigu, jadi nggak indah lagi ayatnya gara-gara kita salah memutus ayat tersebut. Contoh misalnya, kita pernah, ini kejadian nyata ini, membaca surah An-Najm, jadi akhir-akhir surah An-Najm. Nah, kita nggak tahu maknanya apa, yang penting ya sudah membaca saja sudah. Mau berhenti di mana wis terserah. Ternyata setelah dilihat-lihat memang berhentinya nggak enak. Berhentinya itu memang nggak enak. Antum bisa buka surah An-Najm ayat yang ke 45. Ya, surah An-Najm ayat yang ke 45. Sudah ya? Allah mengatakan wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha. Dan sesungguhnya dialah Allah yang menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Sudah rukuk saya habis itu. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah sampai balik ke rakaat kedua. Waladhdallin amin. Langsung saya lanjutkan ayat setelahnya. Min nutfatin idza tumna, dari air mani yang dipancarkan. Itu gak enak moro-moro ayat dibuka dengan dari air mani. Akhirnya nggak tahu dulu, yang penting ini saya timbang-timbang, kayaknya hitung-hitung biar pas ya, rakaat 1 sama rakaat kedua kayaknya ini pas, ini sudah dibagi. Saya bukan gitu bagi dalam sholat ya, tapi diselesaikan dulu redaksi ayat tersebut, sehingga ketika lanjut ke rakaat kedua itu tidak menyisakan pertanyaan dari rakaat yang pertama tadi. Ini tahu-tahu rakaat kedua tadi min nutfatin idza tumna, dari air mani yang dipancarkan. Oh, kok moro-moro teko air mani. Iya. Ini hanya ini aja ya. Hanya sebatas pengalaman saja. Baik. Kemudian kata beliau, wa yaqul, dan Nabi SAW mengatakan, a'tu kulla suratin hadzaha minar ruku'i was sujud. Kata Nabi SAW, berikanlah setiap surat itu hak-haknya. Artinya dalam surat itu ada hak-hak yang hendaklah kita tunaikan hak-hak tersebut, yaitu paragraf. Kalau bisa diartikan di kalimat-kalimat bahasa sekarang, dalam satu surat ada paragraf-paragrafnya, maka itu tunaikan paragraf-paragraf tersebut. Jangan main potong-potong, jangan main berhenti-berhenti, tapi diselesaikan terlebih dahulu surat-surat tersebut. Minar ruku'i was sujud, ya, ditunaikan haknya sebelum rukuk dan sebelum sujud, ditunaikan hak-hak surat tersebut. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan likulli suratin raka'ah. Ya, setiap satu surat itu satu rakaat. Ya, jadi satu rakaat bacanya satu surat. Ya, ini sekali lagi kebiasaan Nabi SAW. Wa kana taratan yuqassimuha fi rak'ataini. Nah, ini memang terkadang Nabi SAW membagi satu surat itu 2 rakaat. Ya, Nabi membagi satu surat di 2 rakaat. Wa taratan yu'iduha kullaha fi rak'ati tsaniyah. Dan terkadang pula Nabi SAW mengulang kembali bacaan surat yang ada di rakaat yang pertama. Ya, mungkin asing ya bagi sebagian kita ya. Ya, tapi itu dilakukan oleh Nabi SAW.
Kemudian kata beliau, wa kana ahyanan yajma'u fi raq'atil wahidah baina surataini aw aktsar. Dan terkadang Nabi SAW itu menggabungkan dalam satu rakaat 2 surat atau lebih. Ya, sebagaimana Nabi pernah membaca dalam satu rakaat surat Al-Baqarah. Kemudian setelah surat Al-Baqarah beliau lanjut surah An-Nisa. Setelah An-Nisa beliau lanjut surat Ali Imran. Itu dalam satu rakaat. Ya. Oh, enggak, ada sahabat sebagian yang ikut. Ada sebagian sahabat yang ikut. Taib. Kemudian waqad kana rajulun minal ansar ya ummuhum fi masjid Quba wa kana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum fi sholati mimma yaqra'u bihi iftataha bi qul huwallahu ahad hatta yafragha minha thumma yaqra'u suratan ukhra ma'aha wa kana yasna'u dhalika fi kulli raq'ah. Ini ada kisah, yaitu seorang sahabat dari kalangan Ansar yang menjadi imam di Masjid Quba, ya, masjid pertama Nabi SAW. Imam ini setiap kali mau membuka bacaan surat, dia selalu mengawali bacaannya dengan surah Al-Ikhlas. Jadi waladhdallin amin. Ini saya mau baca surah An-Najm. Nah, sebelum saya baca surah An-Najm, itu saya buka dulu dengan surah Al-Ikhlas. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai, baru saya baca surat yang saya ingin baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, dan seterusnya. Ini ada sahabat seperti itu. Dan itu dilakukan olehnya setiap kali dia sholat, di setiap rokaatnya. Bukan rokaat satu tok, enggak. Ya, tapi rokaat 1, rokaat 2 dia ulangi lagi. Fakallamahu ashabuhu faqalu innaka taftahu bihadhihi surah thumma la tara annaha tajzi'uka hatta taqra'u bi ukhra fa imma an taqra'aha biha wa imma an tada'aha wa taqra'u bi ukhra. Karena kebiasaannya ini, sebagian sahabat-sahabat yang lain berkata kepada imam tersebut. Dia mengatakan, wahai fulan, kau ini selalu mengawali solatmu, bacaan solatmu dengan surah Al-Ikhlas. Seakan-akan kau itu menganggap bahwa enggak cukup baca satu surat saja. Seakan-akan kau menganggap bahwa tidak cukup hanya membaca satu surat, tapi kau menganggap bahwa bacaan Al-Ikhlas ini harus dibaca olehmu. Dan para sahabat yang lain itu menginginkan kalau kau sudah baca Al-Ikhlas, ya sudah, nggak perlu kau tambah dengan surat-surat yang lain. Maka kemudian orang Ansar tadi, sang imam tadi mengatakan, ma ana bitarikiha. Sungguh aku tidak akan meninggalkan kebiasaanku itu. In ahbabtum an a'ummakum bidzalik fa'altu. Kata orang Ansar ini, apabila kalian masih menginginkan aku mengimami kalian dengan caraku seperti itu, maka aku bersedia jadi imam kalian. Wa in karihtum taraktukum. Tapi kalau kalian gak suka dengan caraku seperti tadi itu, maka aku tidak bersedia lagi mengimami kalian. Kemudian wa kanu yarawna annahu min afdalihim. Nah, para sahabat yang lain juga bingung, karena fulan yang jadi imam ini adalah orang yang paling baik, yang paling afdol di antara mereka. Wa karihu an ya ummahum ghairuhu. Dan mereka juga enggak pengen ada orang lain yang mengganti posisinya menjadi imam. Falamma atahumun nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaruhu al-khabar. Kemudian akhirnya mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan tentang peristiwa ini kepada Nabi. Maka kemudian Nabi mengatakan, ya fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk.
Kata Nabi, wahai fulan, apa yang mencegahmu untuk melakukan seperti yang dikatakan oleh para sahabat-sahabatmu itu? Wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surah fi kulli raq'ah. Dan apa yang membuatmu apa yang menjadikan engkau terus-menerus membaca surat itu, yaitu surat Al-Ikhlas, di setiap rakaat? Faqala inni uhibbuha. Maka kata orang ini, karena aku cinta dengan surat tersebut. Faqal hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu terhadap surat itu memasukkan engkau ke surga. Perhatikan di sini jadi syubhat bagi ahli bid'ah bahwa sahabat melakukan suatu bid'ah kemudian disetujui oleh Nabi SAW. Paham ya maksud syubhatnya ya? Tuh sahabat ngarang-ngarang sholat, setiap sholat baca Al-Ikhlas, diulang-ulang baca Al-Ikhlas. Ya, tapi ternyata sama Nabi SAW tidak dikatakan itu perbuatan bid'ah. Maka kita jawab dari beberapa sisi. Yang pertama, justru kisah yang barusan kita sampaikan menunjukkan bahwa para sahabat itu sensitif sama perbuatan bid'ah. Ya enggak? Buktinya mereka sampai mengadukan ini kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Lihat fikihnya sahabat. Ngelihat perbuatan yang enggak lazim, maka mereka enggak tinggal diam. Mereka merasa keheranan, tidak ditolerir sama mereka. Hanya mereka sampaikan itu kepada Nabi SAW. Ini sisi yang pertama. Sisi yang pertama ini juga sama ketika Abu Bakar diminta untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi mushaf. Awalnya Abu Bakar apa? Menolak. Karena Abu Bakar tahu bahwa mengumpulkan mushaf itu tidak pernah dilakukan oleh Rasul SAW. Ya, ini kisah yang lain. Tapi lihat fikihnya sahabat. Kemudian yang kedua, tidak ada dalam hadis ini Nabi SAW menyuruh sahabat tersebut untuk melanjutkan perbuatannya tadi. Justru yang ada Nabi keheranan. Apa yang membuatmu untuk membaca surat Al-Ikhlas di setiap rakaat itu? Seakan-akan Nabi bertanya kepadanya, apa dalilmu? Apa landasanmu membaca surat Al-Ikhlas terus-terusan itu? Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak mengajarkan hal tersebut. Namun Nabi SAW ketika mendapatkan jawaban bahwa dia membaca terus-menerus surat Al-Ikhlas tadi karena kecintaannya terhadap surat Al-Ikhlas. Nah, maka yang dipuji sama Nabi adalah kecintaannya terhadap surat Al-Ikhlas. Hubbuka iyyaha tudkhilukal jannah. Kecintaanmu terhadap surat Al-Ikhlas itu yang memasukkan engkau ke surga. Ya, maka diikat sama Nabi cintamu terhadap surat Al-Ikhlas. Ya, maka sekali lagi perbuatan sahabat ini tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain. Ini murni dari ijtihad beliau yang kemudian diluruskan oleh Nabi SAW. Ya, sekali lagi yang dikatakan oleh Nabi adalah cintanya seorang sahabat ini kepada surat Al-Ikhlas. Beda dengan kita ya, kita cinta dengan surat Al-Ikhlas. Tapi karena apanya? Karena pendeknya ya. Kita cinta juga sama surat Al-Ikhlas, tapi cintanya kita karena pendeknya, bukan karena kandungan yang ada di dalam surat Al-Ikhlas itu. Nah, boleh saya tambahin Ustaz? Ya. Supaya enggak yang seperti sahabat yang itu saat itidal ya. Sami Allahu liman hamidah. Iya, Muawiyah. Abdullah bin Umar ya, kalau enggak salah. Enggak, Muawiyah. Muawiyah ya. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Iya. Kalau itu jawabannya sama seperti kasusnya Bilal yang sholat sunnah setiap kali setelah wudhu. Itu dijadikan syubhat oleh ahli bid'ah bahwa sahabat melakukan bid'ah. Ini jawabannya beda sama yang ini. Kalau kasusnya Bilal sama kasusnya i'tidal tadi Muawiyah, Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, itu bantahnya adalah dari mana kau tahu bahwa mereka itu ngarang-ngarang ibadah sendiri? Karena bisa jadi justru mereka sudah diajari sebelumnya oleh Nabi SAW
wasallam. Ya, kalau Anda perhatikan dari redaksinya, tidak ada yang menunjukkan bahwa Bilal yang pertama kali ngarang sholat sunnah setelah wudhu. Nggak ada. Nabi hanya bertanya, karena Nabi mendengar terompahnya Bilal ada di surga, maka Nabi bertanya, amalan apa yang sering kau kerjakan? Maka Bilal menjawab, tidaklah aku berwudhu kecuali aku melaksanakan sholat. Dari mana kok mereka menganggap bahwa Bilal yang ngarang amalan tersebut? Apakah kalau Bilal jawabnya, aku birrul walidain? Paham maksudnya? Nabi kan bertanya, aku mendengar terompahmu di surga, amalan apa yang sering kau lakukan? Oh iya, aku birrul walidain, aku berbakti sama orang tua. Apakah Bilal yang ngarang berbakti sama orang tua? Enggak. Atau Bilal mengatakan, iya, aku rajin melaksanakan sholat duha misalnya. Apakah dikatakan Bilal yang ngarang sholat duha? Enggak. Kok bisa mereka membawa hadis tersebut Bilal yang mengarang sholat duha? Kemudian yang kedua, taruhlah Bilal yang mengarang, maka sudah dilegitimasi oleh Nabi, sudah ditakrir oleh Nabi SAW. Maka jadilah kemudian itu syariat. Ya, karena syariat dari ucapan Nabi, perbuatannya Nabi, dan juga dari takrir, persetujuan Nabi SAW. Nah, kalau ente orang-orang ahli bid'ah di zaman sekarang, ente melakukan bid'ah, siapa yang mentakrir? Syaitan. Siapa yang mentakrir? Kau melakukan bid'ah di zaman sekarang, siapa yang mentakrir? Nggak ada. Ya, ini syubhat yang sering dilontarkan oleh mereka, sudah dibantah sebenarnya oleh para ulama sejak dahulu. Baik. Kita lanjutkan, jam'uhu sallallahu alaihi wasallam bainan nadhair wa ghairiha fi raka'ah. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam suka menggabungkan surat-surat yang memang secara segi makna itu hampir mirip satu dengan yang lain. Dalam satu rakaat Nabi menggabungkan beberapa surat-surat. Taib wa kana yaqrinu bainan nadhair minal mufassal. Adalah Nabi SAW, beliau terkadang menggabungkan dalam salatnya itu, Nabi menggabungkan surat-surat mufassal. Mufassal artinya yang terpisah-pisah. Ya, wallahu a'lam, sebagian ulama menyebutkan dimulai dari surah Qaf sampai surat An-Nas. Ya, dimulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas itu disebut dengan mufassal, yaitu surat yang banyak pisahan-pisahannya. Paham ya maksudnya ya? Banyak pemisah-pemisahnya, yakni ayatnya banyak. Satu surat ayatnya banyak pisahan-pisahannya. Ini disebut mufassal, yang terpisah-pisah. Fakana yaqra'u surata Ar-Rahman. Ya, Nabi pernah membaca surah Ar-Rahman. Wan Najm fi raka'ah, dalam satu rakaat. Nabi membaca surat Ar-Rahman plus surah An-Najm dalam satu rakaat. Wa iqtarabat wal haqah fi raka'ah. Nabi juga pernah membaca surat iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Itu surat Al-Qamar. Wal haqah dan surah Al-Haqah dalam satu rakaat. Watur wadzariyat fi raka'ah. Nabi juga pernah membaca surat At-Tur dan surat Adz-Dzariyat dalam satu rakaat. Ya, kemudian banyak beliau memberikan contoh-contoh di sini yang kayaknya ada di buku antum, nggak perlu dibaca satu-satu ya. Ya, kalau Anda perhatikan mulai dari atas tadi, itu semuanya dari surat setelah surat Qaf semuanya. Coba Anda perhatikan surat-surat yang ada di daftar itu, semuanya setelah surat Qaf sampai surat An-Nas. Nah, itu yang disebut dengan mufassal. Ya, surat-surat yang mufassalat. Wa kana ahyanan yajma'u bainas suwar minas sab'i tiwal. Dan Nabi SAW juga pernah menggabungkan surat-surat yang panjang. Tuh.
Yang tadi kita sebutkan kal Baqarah wan Nisa wa Ali Imran fi raq'atin wahidah min salatil laili kama sayati kana yaqul. Nabi pernah menggabungkan surat Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran dalam satu rakaat. Sekitar 5 sampai 6 juz. Ya, satu rakaat 6 juzan mungkin. Nah. Hah? Kenapa? Jangan dibandingkan kita. Ini Nabi ini. Kata Nabi SAW, afdalus salati tulul qiyam. Salat yang paling afdal adalah yang paling panjang atau yang panjang berdirinya. Yang semakin lama berdirinya itu semakin afdal. Ya, tapi sekali lagi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa kana idza qara'a alaysa dzalika biqadirin ala ay yuhyiyal mauta. Dan di antara kebiasaan Nabi ketika Nabi membaca firman Allah surah Al-Qiyamah, alaysa dzalika biqadirin ala ay yuhyiyal mauta. Bukankah Allah Maha mampu untuk menghidupkan yang mati? Ya, maka kemudian beliau membaca subhanaka qabala. Ya, subhanaka fabala, bukan qabala, fabala. Keliru di sini. Bala artinya iya, maha benar engkau ya Allah. Maha suci engkau, sungguh benar bahwasanya engkau maha mampu untuk menghidupkan orang-orang yang mati. Kemudian wa idza qara'a sabbih isma rabbikal a'la qal subhana rabbiyal a'la. Ketika Nabi membaca ayat sabbih isma rabbikal a'la, Nabi membaca tentunya tidak dijaharkan ya. Ya tentunya tidak dijaharkan. Nabi membaca subhana rabbiyal a'la. Ini yang ada dalil-dalilnya seperti ini, boleh kita mengikuti Nabi SAW. Ya, ketika membaca akhir surah Al-Qiyamah, alaysa dzalika biqadirin ala ay yuhyiyal mauta, kita membaca subhanaka fabala. Atau sabbih isma rabbikal a'la, kemudian kita baca subhana rabbiyal a'la. Itu dibolehkan. Tapi yang selain itu dari karangan-karangan manusia nggak boleh. Seperti kebanyakan orang misalnya surat sabbih isma rabbikal a'la. Iya, suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam. Padahal 2 orang itu. Ya, Ibrahim dan Musa. Tapi kok cuman 1 orang alaihi salam. Ya, harusnya kalau mau 2 orang alaihi masalam. Ya. Nah, ini tidak ada tuntunannya. Ada footnote di sini. Ya, ada footnote panjang di pembahasan sebelumnya tentang surat-surat mufassal yang dibaca oleh Nabi SAW. Itu kata beliau adalah dalil bahwa penomoran surat itu bukan tauqifiyah. Ya, penomoran surat itu bukan tauqifiyah, tapi itu bentuknya ijtihadiyah. Tahu maksudnya penomoran surat? Al-Baqarah, habis Al-Baqarah apa? Ali Imran, kemudian An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am dan seterusnya sampai An-Nas. Penomoran surat seperti ini itu bukan tauqifiyah, yakni urutannya harus dari Allah Subhanahu wa taala. Beda sama urutan ayat. Kalau urutan ayat dalam surat itu tauqifiyah, harus seperti yang Allah wahyukan. Barang siapa yang membacanya tidak seperti yang Allah wahyukan urutan suratnya, maka tidak sah bacaannya, kecuali kalau lupa. Ya. Apalagi surat Ar-Rahman, walik kuno, walik gini, bingung soalnya, banyak orang yang bingung. Ya, kalau memang kelupaan, ini insya Allah dimaafkan. Tapi kalau dia sengaja membaca surat dengan tidak berurutan, dengan anggapan bahwa surat ini sebaiknya diletakkan di sini,
Karena kalau dari segi ini kayaknya ini dinasakh lebih dulu daripada ini. Kan harusnya gitu kan. Ayat yang baru itu diletakkan sebelum atau setelah? Setelah harusnya. Tapi ada ayat yang baru diletakkan sebelum. Ayat yang lama diletakkan setelah. Seperti ayat tentang khamr misalnya. Ya, ayat tentang khamr. Maka apabila sengaja menukar seperti itu, maka ini ya merubah Al-Quran. Sudah dikatakan merubah Al-Quran. Tapi kalau seorang membaca dengan urutan surat yang tidak berurutan seperti yang ada sekarang, dia baca Al-Baqarah, kemudian dia baca Al-Baqarah pertama, dia baca An-Nas di rakaat pertama, kemudian dia membaca Al-Falaq di rakaat yang kedua, boleh? Boleh. Ya, karena urutan-urutan surat itu bukan tauqifiyah, tapi ijtihadiyah. Yang abdolnya Al-Falaq dulu. Apa begitu? Gimana? Afdolnya Al-Falaq dulu baru Anas. Bacanya begitu. Afdolnya Diurutkan. diurutkan. Abdolnya diurutkan. Oh, diurutkan. Al-Falaq dulu baru Anas. Baca Al-Falaq. Ya, kalau misalnya kita bicara dalam artian afdol ini sebenarnya sama saja, cuman karena memang di masyarakat kita urutannya seperti itu dan memang yang berjalan seperti itu, ya maka lebih baik kita tidak menyelisihi. Ya, kita mengikuti urutan-urutan yang sudah ada. Tapi kalau kita bicara sahnya, boleh-boleh saja sebagaimana Nabi membaca Al-Baqarah. Tapi ternyata setelah Al-Baqarah Nabi loncat ke An-Nisa. Setelah An-Nisa Nabi balik lagi ke Ali Imran. Yang membaca tidak berurutan seperti ini itu tidak mengapa. Bukan hal yang menjadikan sholatnya cacat, tidak. Di sini juga disebutkan Mas. Surat Al-Insan dulu baca rakaat pertama ya. Baru Al-Qiyamah ya. Urutannya kan Qiyamah dulu baru Al-Insan. Iya, makanya dari ayat-ayat mufassalat tadi itu banyak. Jadi sering gini ya, Nabi baca gini. Berarti An-Naba dulu baru Mursalat di sini ya. Ya, amma yatasaalun, kemudian Al-Mursalat. al-mursalat, padahal al-mursalat dulu, Dulu ya. lalu kemudian amma yatasaalun. Ya, ini wailul lil mutaffifin. Iya. Kemudian setelahnya abasa wa tawalla. Padahal surat abasa dulu, baru setelahnya ada wailun lil mutaffifin. Ya, dan seterusnya. Tapi kita lanjutkan. Jawazul iktisari 'alal Fatihah. Ya, bolehnya mempersingkat sholat hanya dengan mencukupkan baca Al-Fatihah saja. Ya, boleh seorang ketika sholat hanya mencukupkan baca Al-Fatihah saja. Wa kana Mu'ad yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isya al-akhirah thumma yarji' fa yusalli bi ashabi. Adalah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu pernah sholat isya ya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bersama Nabi. Kemudian setelah itu Mu'ad bin Jabal pulang ke kampungnya. Setelah pulang ke kampungnya, ternyata Mu'ad bin Jabal diminta untuk menjadi imam sholat isya di kampung tersebut. Faraja'a dzata lailatin fasalla bihim. Suatu ketika Mu'ad ketika sampai ke kampungnya, Mu'ad mengimami sholat. Ini dibolehkan dengan niatan sholat yang pertama itu adalah sholat wajib. Sedangkan ketika dia pulang ke kampungnya, dia menjadi imam untuk orang-orang kampungnya, maka itu terhitung sholat sunnah. Ya, itu dibolehkan. Bukan berarti kok sholat isyaknya 2 kali, enggak. Yang satu wajib, yang satu sunnah. Tapi dua-dua 4 rakaat. Iya, sama seperti gerakan sholat isya, tapi diniatkannya bukan melaksanakan sholat isya. Ya, diniatkan melaksanakan sholat sunnah. Adapun makmum yang di belakangnya Mu'ad, ya itu tetap niatnya sholat isya. Ya. Saya sholat sunnah itu kan masna-masna. Ya, itu salah satu afdolnya. Kalau itu kan tahiyat awal jadi dia kan. Enggak, itu salah satu tata cara dalam sholat sunnah. 2-2
2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tapi bisa juga langsung 4. Dalam salat sunnah diperbolehkan. Wa shalla fata min qaumihi min bani Salamah yuqalu lahu Salim falamma tala 'ala al-fata insarafa fa shalla fi nahiyatil masjid. Ketika Mu'ad bin Jabal salat di suatu malam bersama orang-orang kampungnya, ada seorang pemuda dari Bani Salimah namanya Salim, Salim atau Sulaim. Ternyata sholat yang dilakukan oleh Mu'ad bin Jabal ini kedawan, terlalu lama, sehingga dia memutuskan untuk keluar dari jamaahnya Mu'ad bin Jabal dan kemudian melaksanakan sholat sendirian di pojokan masjid. Akhirnya pemuda ini keluar dari jamaahnya Mu'ad dan melaksanakan sholat sendirian di pojokan masjid. Wa kharaja wa akhadha bi khitami ba'irihi wa antalaqa. Dia pun setelah itu keluar dari masjid dan dia menunggangi untanya dan bergegas untuk pergi. Falamma shalla Mu'ad dzukira dzalika lahu faqala inna hadza bihi lanifaq. Ketika selesai sholat, Mu'ad bin Jabal diceritani, tadi ada yang kabur dari sholatmu. Ada orang ngomong gitu sama Mu'ad, tadi ada pemuda yang kabur, Salim tadi kabur dari sholatmu. Apa kata Mu'ad? Iya, memang munafik. Kata Mu'ad bin Jabal, iya, dia itu memang munafik, nifaq. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam billadhi sana'. Kata Mu'ad bin Jabal, sungguh aku akan sampaikan perbuatannya dia itu, aku angkat perbuatannya dia itu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-fata, maka mendengar hal tersebut, anak muda tadi juga, Sulaim tadi juga mengatakan, wa ana la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam billadhi sana'. Oh, podo. Engkau tak laporno pisan Mu'ad iki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, podo. Fa ghadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu Mu'ad billadhi sana'al fata. Maka setelah keesokan harinya mereka bergegas mengabarkan kepada Nabi. Mu'ad bin Jabal mengabarkan kepada Nabi tentang apa yang dilakukan oleh pemuda tadi, Sulaim tadi. Faqala al-fata, maka pemuda tadi mengatakan, ya Rasulullah, yutilul kata pemuda ini, ya Rasulullah, yutilul muqthi indaka, yutilul muqtha indaka. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Mu'ad bin Jabal adalah orang yang bersahabat denganmu lama, orang yang suka berada di sisimu. Thumma yarji'u fayutilu alaina, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Mu'ad ini orang yang sering sholat di belakangmu. Setiap kali Mu'ad ini pulang, maka dia menjadi imam di kampung kami. Ya, setiap kali Mu'ad pulang dari sholat bersamamu ya Rasulullah, dia mengimami kampung kami. Dan dia mengimami fayutilu alina, dia panjang mengimami kita dengan membaca bacaan yang panjang. Kata pemuda tadi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afattanun anta ya Mu'ad, apakah engkau hendak menyebarkan fitnah? Apakah engkau hendak menjadi orang yang membuat fitnah, membuat kekacauan? Wa qala lil fata kaifa tasna'u anta ya bna akhi idza shallaita. Ya. Dan Nabi bertanya kepada Sulaim tadi, anak muda tadi, engkau wahai anak muda, apa yang kau kerjakan tatkala engkau melaksanakan salat tersebut? Qal aqra'u bi Fatihatil kitab wa as'alullahal jannah. Ya, aku biasa kalau sholat baca Al-Fatihah, kemudian aku minta surga, wa a'udzu bihi minan nar, dan aku berlindung dari neraka. Wa inni la adri ma dandantuka wa dandanatu Mu'ad. Kata dia, aku kalau sholat membaca Al-Fatihah, kemudian minta Allah surga dan berlindung kepada Allah dari neraka. Dan aku tidak tahu bagaimana bacaanmu ya Rasulullah
setelah Al-Fatihah, dan aku juga tidak tahu bacaannya Mu'ad setelah surat Al-Fatihah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni wa Mu'ad haula hataini aw nahwadha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku dan Mu'ad itu juga mengucapkan setelah surat Al-Fatihah sesuatu yang serupa dengan apa yang kau baca tadi. Orang ini setelah baca Al-Fatihah, dia baca doa minta surga dan berlindung dari neraka. Maka kata Nabi SAW, aku kalau sholat, sama Mu'ad juga ketika sholat, setelah baca surah Al-Fatihah juga membaca yang mirip dengan itu. Ya, maksudnya membaca ayat-ayat yang pendek. Ya, membaca ayat-ayat yang pendek dari Al-Quran. Kemudian kata pemuda tadi, faqala al-fata walakin saya'lamu Mu'adzun idza qadimal qaumu wa qad khubbiru annal adwa qad atau. Kata anak tadi, akan tetapi ya Rasulullah, nanti pada saatnya Mu'ad bin Jabal akan mengetahui tatkala kaum tersebut datang kepada mereka. Qala faqadimu fastushhidal fata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalik ma fa'ala khasmi wa khasmuka. Kemudian kata sang perawi hadis ini, tatkala datang musuh-musuh Islam dan anak itu pun kemudian syahid dalam peperangan tersebut, maka Nabi SAW bertanya kepada Mu'ad bin Jabal. Kata Nabi, ma fa'ala khasmi wa khasmuka. Wahai Mu'ad, apa gerangan yang telah diperbuat oleh anak muda ini yang dahulu telah mendebatku, telah mengadukan kepadaku, dan juga telah mengadukan engkau kepadaku. Maka Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya Rasulullah, sadaqallah wa kadzabtu ustushhid. Kata Mu'ad bin Jabal, wahai Rasulullah, maha benar Allah subhanahu wa ta'ala, dan sungguh aku sesungguhnya telah berdusta, dan sesungguhnya pemuda tersebut telah syahid. Ya, wallahu a'lam. Ini disampaikan oleh Syekh rahimahullah dalam kisah yang panjang dengan banyak jalur periwayatan. Ya, dengan jalur periwayatan yang banyak, sehingga digabungkan dari perawi-perawi yang lain bahwa pemuda yang menggugat Mu'ad bin Jabal itu suatu ketika dia syahid fisabilillah. Tapi yang jadi perhatian di dalam kisah ini adalah bagaimana dibolehkannya, Nabi membolehkan pemuda tersebut ketika sholat hanya membaca surah Al-Fatihah. Dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwa surah Al-Fatihah itu rukun di dalam sholat, sedangkan baca surat setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Nabi tidak memerintahkan pemuda tadi untuk mengulangi sholatnya. Jadi juga boleh ya keluar dari sholatnya, sholat sendiri dia, posisi tadi. Ya, ketika memang dirasa sudah berlebihan. Ketika dirasa memang sudah berlebihan dan seorang tidak mampu bertahan di posisi tersebut, maka diampuni dia tatkala dia keluar dari barisan jamaah tersebut. Seperti misalnya orang yang dalam kondisi sudah tua renta, ya, apa misalnya ya? Oh ya, ketika safar di bandara, ini sudah mau take off ini, imamnya bacanya panjang. Rakaat pertama surat Al-Baqarah, rakaat kedua surat Ali Imran. Wah, bacanya pelan lagi gitu. Ya, maka ketika didapati seperti itu dan kondisi yang memang terdesak darurat, boleh dia meninggalkan sholat berjamaah dan sholat sendiri. Ya, sebagaimana seorang ketika memang ada kondisi darurat, misalnya tengah-tengah sholat dia kebelet buang air kecil atau buang air besar, ya, maka boleh ketika itu dia tinggalkan jamaahnya untuk dia menunaikan hajatnya tadi. Ya, wallahu a'lam.
Tapi kalau ternyata panjangnya ya masih bisa ditolerir, ya maka tetap bertahan di sholat tersebut. Imamnya baru baca amma yatasa'al, wujud dowo. Dowo bagi dia. Karena dia selama ini biasanya apa? Al-Ikhlas, inna a'toina, kena amma yatasa'alun wis ngomel. Dowo imamnya. Ya, padahal ya biasa standar. Pembahasan berikutnya al-jahru wal israru fis salawatil khamsi wa ghairiha. Setengah 9. Sudah. Sudah setengah 9. Mulai jam berapa? Tak tahu tadi, setengah 8. Oh. Cukup nggak? Pertanyaan aja. Iya. Kita cukupkan sampai di sini. Mungkin dari apa yang saya sampaikan ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak tadi menerangkan tentang bacaan amin Rasulullah. Itu kan tadi diterangkan kalau bacaan amin tidak boleh mendahului atau Mengakhirkan. mengakhiri. Nah, sedangkan seumpama kita waktu bacaan amin itu kan rame Pak Ustaz. Amin. Jadi kita kan tidak terdengar bacaannya imam. Nah, kalau seumpama kita itu mengakhiri lebih dulu atau mendahului, katakan mendahului atau mengakhiri, terus hukum sholat kita apa jadi? Ya, nah, barakallahu fiik. Ya. Ini kalau nggak salah tadi ada footnote juga. Mana tahu anak kelewatan. Baca di sini apa baca di kitab lain ini? Sebentar ya. Sebentar. Ya mungkin di kitab lain ya. Ya, hadis yang tadi kita baca bahwasanya tidaklah orang Yahudi dengki kepada kalian sebagaimana kedengkian mereka dengan bacaan salam kalian dan juga bacaan amin kalian khalfal imam, di belakang imam. Maka wallahu a'lam, kata para ulama, yang lebih ditekankan untuk membarengi bacaan imam tersebut adalah orang-orang yang memang posisinya dekat dengan imam. Itu yang memungkinkan dia untuk barengan dengan imam tersebut, bacaan aminnya. Adapun yang di belakang, apalagi zaman dahulu udah ada mikrofon, dia nggak tahu ya bacaan imamnya ini sudah amin atau tidak, dia nggak tahu. Maka karena ketidaktahuannya dia, maka nggak mungkin syariat dibangun di atas ketidakmampuan seseorang. Iya, nggak bisa dong. Ya kan, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu syariat kepada seseorang yang memang di luar batasnya dia. Kalau seandainya wajib bacaan amin harus sesuai dengan barengan dengan imam. Kalau nggak barengan berarti dia berdosa, ada cacat dalam sholatnya. Ini diberlakukan bagi semua makmum, hatta yang belakang-belakang yang mungkin jaraknya kayak kemarin berapa kilo Pak Hasan? Hampir 4 kilo di Masjidil Haram. Tapi speakernya kan bagus ya. Oh nggak sampai di jalan. Ya ini nggak mungkin. Kalaupun nyampe ya suaranya ya pasti delay kan, antara bacaan aslinya dengan yang keluar di speaker. Maka ini nggak mampu seorang. Ya maka yang lebih ditekankan adalah yang berada di belakangnya imam. Ini yang dia wajib untuk mengikuti aminnya imam tersebut. Nah, wallahu a'lam. Terus yang kedua ini baca Ya. tentang bacaan Rasulullah kan tidak pernah membaca di tengah ataupun akhir baca. Bukan tidak pernah, maksudnya kebiasaan beliau. Maaf. Berarti ada riwayat Rasul itu pernah membaca di tengah atau akhir. Iya, ketika disebutkan ahyanan kebiasaan beliau itu membaca surat dari awal dan beliau kebiasaannya menuntaskan, berarti dipahami dari situ ada kondisi-kondisi yang tidak menjadi kebiasaan beliau, di mana beliau membaca dari tengah
atau beliau tidak menuntaskan bacaan. Nah, sudah kita sebutkan tadi beberapa riwayatnya. Seperti misalnya mana tadi? Ya, ini tadi wa kana taratan yuqassimuha fi rak'atain. Dan terkadang Nabi SAW membagi satu surat menjadi dua. Nah, ini kalau kita lihat di riwayat diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Ya'la, ya, yang menyebutkan bahwa Nabi pernah membaca satu surat dibagi menjadi dua. Berarti di situ menunjukkan Nabi yang pertama tidak menuntaskan satu surat dalam satu rakaat, dan yang kedua di rakaat kedua Nabi memulainya dari tengah. Ya, tapi ini jarang dilakukan Nabi. Biasanya kebiasaan Nabi baca dari awal entek, ya, membaca dari awal surat dan dihabiskan suratnya. Ditambahin lagi. Nah, tambahin mana ya teman? Wallahu a'lam. Ya, yang lain mungkin cukup. Ya. Tadi disebutkan misalkan sholat isya kata tadi sampai itu dimintai yang setelah sholat wajibnya dimintai lagi dari kampungnya, itu apakah berlaku juga untuk misalkan di keluarga? Misalkan saya sudah sholat isya di luar masjid, terus Iya. juga berlaku untuk Bisa. juga. Bisa. Bukan hanya di masjid. Enggak, bisa juga untuk orang di rumah. Tapi tetap kita niatnya yang jadi imam adalah sunnah, bukan wajib. Wallahu a'lam. Iya. Kalau imam kan wajib diikuti oleh makmum. Seandainya imamnya itu sholatnya duduk karena sakit, Duduk, ikut duduk. ikut duduk. Semua harus duduk. Iya. Makmum tetap ikut duduk. Artinya duduknya itu bukan duduk di lantai ya, duduk di kursi. Iya, tapi imamnya tetap duduk meskipun tidak duduk di kursi, nggak apa-apa dia duduk di bawah. Duduk di bawah. Iya. Tapi sebenarnya dia nggak layak kualifikasi sih jadi imam. Tapi mungkin dalam kondisi misalnya dia sudah terpilih menjadi imam, di tengah-tengah sholat ternyata apa ya, sunduan. Ya intinya mengharuskan dia akhirnya jadi duduk misalnya. Maka ketika imamnya duduk, makmum di belakangnya ikut duduk semuanya. Ini mulai awal. Nah, ini kalau mulai awal harusnya Imam. ya dia diganti imam yang lain. Legowo lah. Hah? Dari yang lain, silakan yang lain. Biasakan yang keluar. Iya. Ini kita bicara tengah-tengah sholat. Tengah-tengah. Ya, tahu-tahu imamnya entah kecekluk. Ya, apa kecekluk tengah-tengah sholat ini? Mungkin ya. Hah? Iya, dia mungkin waktu duduk iftirash kakinya kepelintir, keselio. Akhirnya gak iso ngadeg mana. Atau pas ngeliang lah. Tiba-tiba ngeliang. Iya. Tapi ala kulihal imam ikut duduk. Ikut ya. Nah, Meskipun dari awal. ya kalau seandainya seperti itu meskipun dari awal iya, tetap dia duduk. Tapi itu nggak layak sebenarnya dia jadi imam. Hanya imamnya tahu diri. Iya, harus berdiri. Maksudnya dari awal setelah baca Al-Fatihah atau ngeliang. Dari awal sama. Darurat berarti. Cukup? Tapi jamaah, anak kira ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.